Hai, ini Adi. Gadis itu melewati ujian terakhir di mana dia harus melawan sekelompok pria yang memburu gadis berambut pirang untuk memuaskan nafsu hewan mereka. Jangan lupa untuk berlangganan. Di ruang interogasi, Veronica, yang menjadi yatim piatu pada usia 5 tahun, menghadapi William, yang dengan lembut menanyakan tentang kematian orang tuanya. Hebatnya, dia tetap tenang, mendorongnya untuk memberinya teka-teki labirin untuk diselesaikan. Menyelesaikannya dengan cepat, Veronica membuat William terkesan dengan ingatannya yang jelas tentang rumah pertama mereka, membuatnya menyatakan bahwa Veronica sangat sempurna. Oleh karena itu, William memperkenalkan Veronica pada sebuah tempat di mana individu-individu istimewa dipersiapkan untuk tugas-tugas khusus. Penasaran, Veronica mengetahui masa lalu William yang tragis, yang ditandai dengan pembunuhan keluarganya, setelah bertanya-tanya tentang profesinya. Tahun-tahun berlalu, dan Veronica yang masih remaja menjalani berbagai pelatihan bersama William. William menasihatinya untuk menghindari pertempuran di air, dan mendorong remaja itu untuk meminta senjata api sebagai gantinya. Sang pelatih menurutinya, memerintahkannya untuk melukainya dengan pistol tersebut. Ketika Veronica menemukan pistolnya tidak terisi peluru, William terpaksa melemparinya dengan batu, menyoroti kelemahan senjata api tanpa amunisi. Di sebuah restoran, sekelompok remaja laki-laki, yang dipimpin oleh Jameson bergaul dengan Jennifer. Anak-anak itu melihat seorang pelayan baru berambut pirang, Gwen, dan mendekatinya. William menguji kekuatan Veronica dengan mencoba mencekiknya, mengungkapkan kerentanannya yang mengejutkan. Veronica, yang tidak dapat membela diri, dilepaskan, dan William mengambil posisinya. Dia memerintahkannya untuk mencekiknya, mendemonstrasikan bagaimana cara melarikan diri dari situasi tersebut. Keadaan berbalik ketika Veronica secara tidak sengaja membuat William pingsan, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. William berlatih dengan Veronica dan mengamatinya merakit senjata dengan cepat, mempersiapkannya untuk konfrontasi dengan sekelompok remaja yang ganas. Sementara itu, di restoran, Jameson membawa Gwen ke dalam hutan yang gelap, diikuti oleh teman-temannya. Di sebuah bar, William menginstruksikan Veronica untuk mendekati seorang pria untuk uji keterampilan. Dia menurutinya, berpura-pura bermesraan dengan pria itu namun akhirnya melumpuhkannya. William menampar pria itu hingga terbangun, menciptakan skenario untuk membenarkan tindakannya. Di hutan yang gelap, Gwen dikejar oleh Jameson dan teman-temannya, yang berujung pada hasil yang tragis. Beristirahat di sebuah penginapan, William menolak memberikan obat pereda nyeri kepada Veronica, dan dia berusaha merayunya namun tidak berhasil. William menahan Veronica dan memberikan serum kebenaran dan suntikan halusinogen, menuntunnya untuk menghadapi ketakutannya. William meninggalkan Veronica saat halusinogen bekerja. Dia berhalusinasi berkonfrontasi dengan William, mengungkapkan ketakutannya akan kegagalan dan menyatakan cinta. William tiba-tiba menyiramkan air ke tubuhnya, mengakhiri halusinasinya. William menanyai Veronica tentang halusinasinya, dan dia mengungkapkan rasa takutnya akan kegagalan misi. Penasaran, dia bertanya apakah William akan membunuhnya jika perlu, tetapi dia mengelak. Dia menekankan pentingnya untuk tetap waspada dan menyatakan Veronica siap untuk ujian terakhir. William mengantar Veronica ke restoran, memperkenalkannya pada target berikutnya, kelompok Jameson, yang memiliki sejarah kelam tentang kekerasan terhadap perempuan. Terkejut dengan tindakan mereka, Veronica mengetahui bahwa Jennifer, pacar Shane, adalah bagian dari penyamaran mereka. Saat kelompok Jameson meninggalkan restoran, Veronica keluar dari mobil untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Dia terlibat dengan Jennifer, dan akhirnya mengetahui tentang dinamika kelompok yang bermasalah. Mendorong Jennifer untuk hidup di saat ini, Veronica mengucapkan selamat tinggal, pergi dengan pemahaman dan rasa terima kasih yang baru ditemukan dari teman barunya. Di dalam mobil, Veronica memberi kabar terbaru kepada William tentang perpecahan kelompok teman-temannya dan menanyakan tentang dimulainya misi. Secara mengejutkan, William mengungkapkan bahwa tes terakhir mengharuskannya untuk melakukan misi sendirian. Beberapa hari kemudian, Jameson memasuki restoran dan melihat Veronica, wanita berambut pirang di pojokan. Sambil duduk, remaja sombong ini berinteraksi dengan Veronica, yang berpura-pura menjadi orang baru di kota itu. Jameson mengundangnya untuk menemuinya pada Sabtu malam, sambil mengejek dengan menyebutkan aturan berpakaian. Pada hari Sabtu yang telah ditentukan, Shane bersiap untuk berburu dengan teman-temannya, mengucapkan selamat tinggal kepada Jennifer. Sementara itu, Veronica, yang mengenakan pakaian merah, menulis, I love you, di cerminnya. Jameson menjemput Veronica dari restoran, memperkenalkannya kepada teman-temannya yang mengenakan tuxedo. Veronica dengan bercanda bertanya apakah mereka adalah grup a cappella, dan Daniel menggodanya. Kelompok ini berangkat, dengan Veronica bertanya tentang gadis-gadis lain di tempat tujuan mereka. Selama perjalanan, Nelson, yang bersemangat dengan petualangan yang akan datang, memamerkan keterampilan bisbolnya, sementara Jameson mempercepat larinya, dan Daniel berinteraksi dengan Veronica. Nelson memberinya tongkat pemukul, dan setelah gagal memukul pada ayunan pertama, ia dengan mengesankan menghancurkan sebuah kotak surat, dan mendapatkan pujian dari para pria. Memarkir mobil di pinggir jalan, Jameson membawa Veronica ke dalam hutan yang gelap. Saat mereka berjalan, Veronica tersandung, dan Jameson memandunya ke tempat berkumpul dengan perabotan usang, di mana teman-temannya menunggu. Para pria itu terdiam dalam keheningan sambil menatap Veronica. Dia memutuskan keheningan dengan menanyakan kebiasaan mereka biasanya.
Sebagai respons, Daniel mengundangnya untuk bergabung dalam sebuah permainan, dan Veronica, gadis muda yang berani, menawarkan mereka sejumput dari tempat minumnya. Tanpa diketahui oleh teman-teman laki-laki tersebut, remaja yang cerdik ini telah mencampur minuman dengan halusinogen saat mereka bergantian mengambil sejumput. Namun, Jameson dengan sopan menolak dan mengembalikan tempat minum itu padanya. Pemuda kasar tersebut kemudian mengusulkan twist unik dalam pertemuan mereka, permainan Truth or Dare. Veronica harus pertama-tama memilih dare dari tas milik Daniel dan memutuskan apakah dia akan memilih truth atau dare. Namun, ada suatu peraturan, jika dia memilih dare yang sama 2 kali, dia akan terpaksa melakukannya. Jameson memulai permainan dengan memilih dare tetapi memilih untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan rasa ingin tahu, Veronica bertanya kepadanya tentang tindakan paling menyesal yang pernah dia lakukan. Jameson merenungkan masa lalunya dan menceritakan kenangan yang menyentuh tentang pengalamannya berburu pertama kali. Pemuda yang sombong itu mengungkapkan bahwa dia pernah berburu dengan ayahnya, menargetkan seekor kelinci. Namun, ketika dia melukai kaki belakang kelinci tersebut, kelinci itu melarikan diri. Ayahnya menginstruksikannya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pisau belati, tetapi Jameson yang masih muda merasa tidak mampu melakukannya, saat dia menatap mata makhluk tersebut. Veronica dan Shane menyatakan ketidakminatannya dalam cerita Jameson, menganggapnya tidak begitu mengesankan. Namun, Jameson dengan yakin meyakini bahwa membiarkan kelinci menderita kematian yang lambat dan menyakitkan adalah pilihan yang lebih buruk daripada segera menyelesaikannya seperti yang seharusnya dia lakukan. Melanjutkan permainan, Veronica memilih dare tetapi sekali lagi memilih truth, mendorong Jameson untuk mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Veronica kemudian berbagi pengakuan yang gelap. Dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Ketika Daniel menanyakan lebih banyak detail, Veronica menolak untuk menjelaskan dan malah mengambil sejumput dari tempat minumnya, yakin bahwa dia bisa menahan efek halusinogen. Shane memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi, yang kemudian membuat Nelson mengambil dare yang memerintahkan dia untuk membunuh sesuatu. Dia memilih cacing dari tanah dan memakannya, meskipun terlihat jelas bahwa itu membuat Veronica merasa jijik. Selama permainan, Jameson belajar bahwa Veronica tidak religius, tetapi dengan nada seram, dia meramalkan bahwa dia akan mencari kedamaian dalam kekuatan yang lebih tinggi di saat-saat terakhirnya. Secara aneh, Daniel membuat pernyataan yang mengganggu, mengklaim bahwa kenikmatan sejati berasal dari rasa sakit. Lalu dia meminta Veronica untuk memukulnya, dan dia dengan enggan menurut. Mungkin karena merasa kalah jumlah atau merasa tidak nyaman, Veronica bertanya tentang kedatangan gadis-gadis lain. Jameson meyakinkannya bahwa mereka semua sedang menikmati diri mereka dan melanjutkan permainan. Pemuda sombong, Jameson, dengan berani menerima darenya dan mencium Veronica. Saat giliran Veronica lagi, dia dengan tidak masuk akal memilih dare yang sama 2 kali, yang mengharuskannya diikat. Jameson kemudian mengikatkan tangannya di belakang dengan ikat pinggang Nelson dan kemudian memilih truth untuk dirinya sendiri. Memanfaatkan kesempatan ini, Veronica bertanya kepada Jameson tentang Gwen. Pertanyaan mendadak ini mengejutkan Daniel, yang tiba-tiba duduk tegak di kursinya, sementara Jameson tetap bersikeras bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada Gwen. Ketidaknyamanan menyebar di antara kelompok tersebut, membuat yang lainnya menarik diri dari permainan. Sebagai respons, Jameson memilih dare untuk wanita yang terikat itu, dan dengan mengerikan, itu tertulis, mati. Terganggu oleh arah permainan yang telah diambil, Veronica menyatakan keinginannya untuk pulang. Namun, pemuda yang sombong tersebut menyarankan twist yang menakutkan. Dia mengubahnya menjadi permainan berburu dan memerintahkan Veronica untuk lari. Dia berpura-pura ketakutan, berteriak minta tolong saat kelompok teman-temannya merasa semuanya sangat menghibur. Saat permainan yang mengerikan ini berlanjut, Jameson memerintahkan teman-temannya untuk menutup mata mereka dan menyarankan Veronica untuk berlari lebih jauh, tahu bahwa mereka berempat bisa mencari jangkauan yang lebih luas dalam mengejar. Memberikan Veronica waktu 5 menit untuk mulai, Jameson mengeluarkan perintah yang mencekam agar dia berlari untuk hidupnya. Tidak lama kemudian, kegembiraan mendominasi Daniel, yang dengan antusias memulai berburu mangsanya, mengabaikan aturan 5 menit yang telah disepakati. Hal ini membuat teman-teman lainnya ikut serta dalam pengejaran juga. Di kejauhan, Veronica, yang sekarang tidak terikat, meninggalkan pura-puranya dan bersiap untuk misinya. Saat perburuan berlanjut, Daniel mulai mengalami halusinasi, melihat 2 sosok badut yang menakutkan di depannya. Terdorong oleh ketakutan, dia menyerang ancaman yang dia bayangkan, dengan sengit mengayunkan kapaknya, tetapi Veronica dengan cekatan menghindari serangannya. Pertarungan sengit terjadi, dengan Veronica akhirnya berhasil menguasai kapak pria yang histeris itu, semua sementara Daniel terus melihatnya sebagai salah satu sosok badut yang dia bayangkan. Ketakutan, Daniel mencari perlindungan untuk bersembunyi, tetapi Veronica berhasil mengalahkannya, membuatnya jatuh berlutut. Dalam hayalannya, Daniel membayangkan momen penuh kasih, percaya bahwa dia sedang mencium ibunya, tepat saat Veronica dengan tanpa ampunnya menghabisi dia dengan senjatanya sendiri dan mengenakan sepatu miliknya. Sementara itu, Nelson mendapati dirinya dikelilingi oleh penyerang berkedok topeng imajiner, yang membuatnya terjebak dalam ketakutan.
Dia dengan panik memanggil ibunya, tetapi Veronica dengan cepat merebut tongkat basebalnya dan terlibat dalam pertarungan pukulan yang sengit. Dalam keadaan halusinasi, Nelson berkali-kali menyerang Veronica, yang ia lihat sebagai sosok menakutkan dengan topeng. Pada akhirnya, Veronica berhasil mengatasi dia, semua sementara Nelson membayangkan skenario aneh mencium ibunya. Dalam kesimpulan yang brutal, Veronica menghancurkan kepalanya dengan sebuah batu, mengakhiri hidupnya secara tiba-tiba. Di tempat lain, Jameson, sambil memanggil Veronica, tanpa sengaja menemukan tubuh Daniel yang tak bernyawa di dekat pohon. Tak lama setelah itu, Jennifer, pacar Shane, tiba di tempat persembunyian mereka mencari Shane tetapi menemukan Jameson. Dalam putaran peristiwa yang aneh, Jameson mengejek Jennifer, mengungkapkan bahwa dia adalah mantan pacarnya, dan kemudian menciumnya. Tak lama setelah itu, Shane tanpa sengaja menemukan mobil Jennifer dan terkejut saat melihat kekasihnya tengah terlibat dalam hubungan yang penuh gairah dengan temannya, Jameson. Hal ini memprovokasi Shane, yang impulsif memukul Jameson berkali-kali di wajahnya. Meskipun Jameson tak terpengaruh, dia menghadapi temannya, mengklaim bahwa individu seperti mereka tidak mampu merasakan cinta. Namun, Shane dengan keras tidak setuju dan mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang permainan berburu mereka kepada Jennifer yang bingung, yang menatap dengan ketakutan. Tegangan meningkat saat Jameson mengarahkan senjata ke arah Jennifer, yang sekarang sadar akan kejahatan keji mereka. Tapi Shane melindunginya, menempatkan dirinya di antara senjata api dan pacarnya. Tiba-tiba, Shane menyerang temannya ke tanah dan menghajarnya tanpa belas kasihan sampai dia tak sadarkan diri. Namun, dalam peristiwa yang mencekam, Shane melanjutkan untuk mencekik Jennifer meskipun baru saja menyelamatkannya dari ancaman Jameson. Saat halusinasi Shane berakhir, persepsinya tentang kenyataan mulai terdistorsi, memicu campur tangan Veronica yang kemudian mencekiknya sampai dia tidak lagi bernapas. Sementara itu, Jameson menemukan tubuh Nelson yang tak bernyawa dan mulai mengikuti jejak Veronica. Di tepi danau, Veronica merawat hidungnya yang terkilir, akibat pertemuannya dengan Shane. Dia mendengar Jameson mengapresiasi tindakannya dan mendekatinya dari hutan dekat. Jameson mengusulkan agar mereka duduk dan saling bertanya pertanyaan. Veronica menyetujuinya, dan selama percakapannya, dia mengungkapkan bahwa teman-teman mereka telah diberi obat kebenaran dan DMT, menyebabkan halusinasinya. Jameson mengungkapkan kebenaran kelam bahwa mereka telah membunuh 21 wanita muda, termasuk Veronica sendiri. Tanpa terganggu, Veronica meresponsnya dengan tawa dan bertanya tentang ketakutan terdalam Jameson. Menolak untuk menjawab pertanyaannya, Jameson memukul Veronica di wajah sebagai pembalasan atas kematian teman-temannya. Dia kemudian mengusulkan gagasan pernikahan yang terpelintir, mengusulkan bahwa mereka membunuh orang bersama-sama, tetapi Veronica dengan tegas menolak. Tidak dapat menemukan kesamaan pemahaman, Jameson memulai pertarungan fisik. Akhirnya, Veronica mencekik pria muda yang kejam itu saat mereka saling bertukar pukulan, mencerminkan apa yang dia lakukan pada William sebelumnya. Setelah pertarungan, dia memaksa sisa isi botol minum Jameson masuk ke mulutnya dan menariknya pergi. Beberapa saat kemudian, Jameson terbangun dan menemukan dirinya dengan tali yang melingkari tangan dan lehernya, berdiri di atas batu kecil yang tidak aman. Veronica memperingatkannya bahwa satu langkah yang salah akan membawanya ke kematian, mendorong Jameson untuk merayu dengan putus asa demi nyawanya. Veronica kemudian mengusulkan permainan yang dia sebut, satu pertanyaan. Dia bertanya kepada Jameson apakah dia beragama. Terkejut, Jameson menjawab, tidak, dengan tegas menolak untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Tiba-tiba, Jameson melihat penampakan Gwen di depannya, bersama dengan banyak gadis yang telah mereka bunuh. Ketakutan dan penuh rasa bersalah, Jameson berteriak saat dia menghadapi ketakutannya yang terbesar. Gwen mendekatinya dan mendorongnya ke kematian. Veronica menyaksikan tubuh tanpa nyawa Jameson menggantung, dan sesaat kemudian, William muncul di sisinya, memuji kerjanya yang baik. Pada akhirnya, Veronica dan William merayakan pencapaian gelap mereka dengan makan pancake di sebuah diner. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.